Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widodo Suganding, calon Dirgantara Angkatan 7, Kabupaten Bondowoso dari SMK Negeri 1 Kelanjikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3D1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, Bapak Sulaiman sebagai fasilitator dan Pak Pandi Amuro sebagai pengajar praktek. Salam guru pendengar. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Sri memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Sri memiliki kaitan yang sangat erat dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin haruslah mampu menempatkan dirinya untuk menjadi teladan atau pioner dalam memberikan praktek baik kepada anggotanya. Selain itu, seorang pemimpin juga harus mampu mengobarkan semangat di tengah-tengah anggotanya untuk dapat melaksanakan misi sebaik mungkin agar visi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, kesempatan, serta peluang kepada anggotanya untuk menjadi kader-kader pemimpin masa depan dengan tetap memberikan pengawasan dan tuntunan dalam praktik baik untuk membersamai anggotanya agar bertumbuh dengan selamat guna meraih kesejahteraan mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan kompetensi kesadaran diri self-awareness, pengelolaan diri self-management, kesadaran sosial social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial relationship skill. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri sangat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan penuh kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial merupakan kompetensi sosial dan emosional bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin seharusnya telah matang dalam mengelola kesadaran dan pengelolaan dirinya agar dapat membantu anggotanya untuk mengembangkan kesadaran dan pengelolaan diri mereka. Seorang pemimpin harus mampu bekerja dalam tim yang tentunya menuntut kematangan dalam membentuk kesadaran sosial dan mampu menjalin hubungan sosial yang baik di dalam maupun di luar organisasinya, serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab melalui serangkaian tahapan pengambilan keputusan, melewati dilema etika maupun rujukan moral yang selalu ada di dalam lingkaran kekuasaan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi pengambilan keputusan berkaitan erat dengan kegiatan coaching, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Hal ini menguji apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif dan mampu menjawab pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut. Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh coaching terhadap pimpinan kita, sesama rekan kerja maupun terhadap murid kita
selaku pemimpin pembelajaran di kelas. Dalam hal ini kita perlu menerapkan uh, metode rasa, yaitu dalam mendengarkan para kunci kita, yaitu memperhatikan pembicara, memberikan apresiasi, kemudian merangkum tentang apa yang telah kita sepakati dan menanyakan kembali untuk memperdalam maksud dari kunci. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika. Karena kematangan kompetensi sosial dan emosional memberikan kemampuan mengelola diri dan keterampilan berhubungan sosial, sehingga dapat membuat keputusan yang bijaksana, dilihat dari aspek sosial dan emosional. Hal ini dapat terangkum dalam alur percakapan kita dalam sesi coaching, yaitu menetapkan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, terus merencanakan rencana aksi, serta berkomitmen akan langkah selanjutnya dalam bentuk tanggung jawab. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika kembali kepada nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan semakin mengasah nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, meliputi keberpihakan kepada murid, kemampuan berinovasi, mandiri, kolaboratif, dan reflektif, serta mengasah empati dan simpati seorang pendidik. Empati dan simpati yang telah terlatih akan mampu mengidentifikasi dan memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. Sedangkan pembahasan kasus yang fokus pada masalah moral akan menjadi pembelajaran kepada calon pemimpin bahwa rujukan moral selalu ada di sekitaran jabatan seorang pemimpin. Untuk itu perlu mengasah kekuatan moral dan iman agar tidak terbujuk pada penyelewengan moral yang dapat menjerumuskannya ke dalam penyelewengan wewenang dan keputusan yang tidak benar dan tidak adil serta melanggar hukum. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal ini juga akan berdampak pada implementasi pembelajaran yang mempengaruhi situasi di sekolah. Setiap keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana, dan tidak melanggar norma. Setidaknya kita tidak terjerumus oleh etika moral yang berdampak pada konsekuensi hukum. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Secara ringkas, pengambilan keputusan berlandaskan pada 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis usul lahir, berpikir berbasis peraturan, dan ataukah berpikir berbasis rasa peduli. Tantangan di lingkungan saya dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah adanya rasa tidak puas dari segolongan orang yang kepentingannya menjadi tidak terakomodir oleh kepentingan saya, terutama dari golongan yang ingin tetap berada dalam zona nyaman dan enggan bergerak atau berubah menjadi lebih baik. Terhadap orang-orang ini, saya perlu pendekatan dan komunikasi yang lebih intensif agar mereka memahami bahwa pada hakikatnya saya perlu memenuhi keadilan bagi semua pihak dan bahwa perubahan paradigma adalah suatu keniscayaan sesuai dengan kodrat zaman yang sedang berlaku. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil akan sangat mempengaruhi terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Untuk memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda adalah dengan memahami bahwa setiap anak adalah bibit-bibit kebudayaan yang perlu kita jaga, rawat, bersamai, kita pupuk dan kita lindungi dari gulma dan penyakit peradaban
yang dapat merusak masa depan mereka menjadi generasi yang merdeka, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa ini sebagai manusia yang berprofil Pancasila. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Setiap pengambilan keputusan akan membawa dampak baik jangka pendek dan jangka panjang bagi murid. Semua akan terekam dalam memori dan akan menjadi role model bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya ambil dari pembelajaran modul 3.1 dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya adalah bahwa kompetensi pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Secara sadar, keputusan ini akan mewarnai pola pikir dan karakter bagi murid-murid. Untuk itu, seorang pemimpin pembelajaran harus mengerti dan memahami tentang nilai dan perannya sebagai guru dan sebagai pemimpin pembelajaran. Memiliki visi dan budaya positif, mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mampu menerapkan kompetensi sosial dan emosional dengan baik, serta mampu menjalankan supervisi akademik menggunakan metode tim. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep yang telah Anda pelajari di buku ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Ada hal di luar dugaan saya saat melakukan elaborasi pemahaman dengan struktur, bahwa ternyata suatu kasus yang saya anggap sebagai rujukan moral ternyata adalah suatu dilema etika. Namun setelah itu saya menjadi lebih memahami tentang soal subset dalam modul pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai wujud. Ada 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan, dan manfaat jangka pendek lawan manfaat jangka panjang. Selain itu ada 3 prinsip pengambilan keputusan yang meliputi berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis regulasi atau aturan, dan berpikir berbasis peduli. Dalam penerapan pengambilan keputusan ada 9 tahapan pengambilan keputusan, yaitu mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, uji regulasi, uji institusi, uji komunikasi, uji panutan atau idola, pengujian paradigma benar atau salah, prinsip pengambilan keputusan, investigasi dilema, membuat keputusan serta meninjau kembali keputusan dan merefleksikan agar diperoleh keputusan yang benar. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di buku ini? Sebelum belajar modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika, namun tidak mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan. Keputusan saya ambil biasanya berdasarkan pada 2 hal saja, yaitu tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku, serta nilai kebajikan global dan tidak merugikan orang lain. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari konsep pengambilan keputusan ini, banyak ilmu yang saya terima dan sangat bermanfaat untuk hari ini dan masa yang akan datang. Konsep yang saya pelajari memberikan dampak luar biasa bagi pikir saya dalam pengambilan keputusan dengan rumus 4-9. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Bagi saya, materi pada modul 3.1 sangat penting dan bermakna. Di lingkungan sekolah, guru sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai warga sekolah banyak keputusan yang akan dikeluarkan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.